Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 Min 3 Pacitan. Pada pelajaran IPS kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia. Nah, di sini nanti kita akan bahas meliputi Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian Indonesia dilalui jalur pegunungan. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki 3 daerah waktu pembagiannya. Nah, untuk itu silahkan simak baik-baik pembelajaran IPS pada hari ini. Jangan sampai ketinggalan. Inilah videonya. Pada kali ini kita akan membahas keadaan iklim di Indonesia secara umum. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebelah utaranya Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di sebelah selatannya Indonesia berbatasan dengan Australia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timurnya berbatasan dengan negara Papua Nugini. Sedangkan kalau kita lihat dari letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak astronomis Indonesia tersebut membuat Indonesia berada pada wilayah beriklim tropis. Nah, apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Waktu yang relatif lama di sini membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 30 tahun dari hasil pengamatan dan pencatatan unsur cuaca dari hari ke hari. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Beda dengan daerah beriklim dingin. Negara Swedia contohnya, negara tersebut terletak di 55 derajat sampai 70 derajat lintang utara dan 11 derajat sampai 25 derajat bujur timur. Di negara ini, beberapa kotanya hanya mengalami gelap malam hanya 30 menit atau setengah jam. Selanjutnya kita akan membahas keadaan iklim di Indonesia secara umum. Keadaan iklim di Indonesia secara umum dibagi menjadi 2, iklim laut dan iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sedangkan yang mempengaruhi musim hujan atau kemarau adalah pergerakan dari angin musim atau angin muson. Angin muson barat adalah angin yang mengalir dari barat ke timur atau Asia pada waktu musim dingin ke Australia pada waktu musim panas. Terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Pada saat terjadi angin muson barat, Indonesia akan mengalami musim hujan. Kalau angin musim timur, angin musim ini membawa udara dengan curah hujan sedikit, menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Pergerakan angin muson timur dari arah Australia ke Asia terjadi pada bulan April sampai bulan Oktober. Pada kulit buminya.
berdasarkan ilmu geologi, Indonesia terletak pada pusat pertemuan dua sirkum pegunungan muda, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Inilah gambar jalur sirkum pegunungan yang melewati Indonesia, yaitu jalur pegunungan sirkum Mediterania dan jalur pegunungan sirkum Pasifik yang ditandai dengan garis merah putus-putus. Wilayah Indonesia Barat dilalui oleh pegunungan sirkum Mediterania, sedangkan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur dilalui oleh pegunungan sirkum Pasifik. Selain itu, secara geologis Indonesia terletak di antara tiga lempeng utama yang ada di dunia, yakni lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Indo-Australia berada di selatan Indonesia, lempeng Eurasia di utara Indonesia, dan lempeng Pasifik di sebelah timur Indonesia. Lempeng Indo-Australia bergerak ke utara, dan lempeng Pasifik bergerak ke barat, sedangkan lempeng Eurasia relatif diam. Keuntungan dan kerugian letak geologis Indonesia. Keuntungannya adalah Indonesia memiliki potensi alam tenaga panas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Tanah Indonesia subur. Kemudian banyak bahan tambang atau mineral seperti emas, batu bara, dan lainnya ditemukan. Perlu kita ketahui bahwa tenaga panas bumi berkaitan dengan banyaknya gunung api aktif di Indonesia. Adapun kerugian dari letak geologis Indonesia adalah gunung api di Indonesia dapat menimbulkan bencana seperti erupsi gunung api, banjir lahar, dan abu vulkanik. Selain itu, Indonesia rawan gempa tektonik dan tsunami karena berada di antara tiga lempeng dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Pembagian waktu di Indonesia. Bagaimana pembagian waktu di Indonesia? Ayo, apa coba? Pembagian waktu di Indonesia ada 3. Apa saja ya? Ayo. Yang pertama yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Yang pertama, waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat merupakan salah satu pembagian waktu di Indonesia yang ada pada garis 105 derajat bujur timur. Waktu Indonesia Barat, wilayahnya meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan bagian tengah dan barat, serta Madura. Waktu Indonesia Barat mempunyai selisih waktu 7 jam lebih awal dari meridian utama atau waktu Greenwich. Kemudian, apa itu waktu Indonesia Tengah?
derajat bujur timur. WITA atau waktu Indonesia bagian tengah wilayahnya meliputi Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, NTB, dan NTT. Kemudian WITA atau waktu Indonesia bagian tengah mempunyai selisih waktu 8 jam lebih awal daripada Greenwich. Kemudian, apa itu waktu Indonesia Timur? Hayo. Bagaimana dengan waktu Indonesia Timur? Waktu Indonesia Timur merupakan salah satu pembagian waktu di Indonesia yang berada pada bentangan garis sepanjang 135 derajat bujur timur. Waktu Indonesia Timur wilayahnya meliputi Maluku dan Papua. Waktu Indonesia Timur mempunyai selisih 2 jam lebih awal dari Greenwich. Kemudian, bagaimana perbedaan selisih jam antara waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur? Mari kita simak. Selisih antara waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah ialah waktu Indonesia Barat 1 jam lebih lambat dengan waktu Indonesia Tengah. Kemudian, waktu Indonesia Barat 2 jam lebih lambat dengan waktu Indonesia Timur. Kemudian, 18 provinsi zona waktu Indonesia Barat meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kemudian, bagaimana untuk zona waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur? Mari kita simak. 12 zona waktu Indonesia Tengah ialah Kalimantan Utara, Selatan, Timur, Bali, NTT, NTB, Gorontalo, Sulawesi Utara, Tenggara, Barat, Selatan, dan Tengah. Kemudian, untuk 4 zona waktu Indonesia Timur ialah Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Nah, itulah mengenai pembagian waktu di Indonesia. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang pengaruh kondisi geografis di Indonesia. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Jangan lupa ada soal yang harus kalian kerjakan. Hati-hati mengerjakannya, semangat, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.